Guys, welcome back to my channel Tekinboy. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan waktu aku mengadakan workshop Aspen atau Process Simulation Software lainnya adalah apakah di Aspen HYSYS dapat melakukan evaluasi perhitungan NPS-HA dan NPS-HR. Hari ini aku akan memberitahu ya bagaimana cara melakukan perhitungan tersebut. Kalau di video Simulkui kedua aku sempat melakukan analisis kavitasi di Aspen Plus dengan menggunakan Fortran ya, jadi menggunakan perhitungan secara coding. Nah, kita lihat sama-sama gimana kalau kita melakukan perhitungan NPS-H dan NPS-HR ini di Aspen HYSYS. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam case-nya, ada salah satu section di buku Juma Haidari yang menarik di bab 4 ya ini. Jadi kita di-refresh lagi dengan contoh pump curve atau pump performance curve. Di sini informasi yang pertama adalah head. Dia pasti akan menurun seiring bertambahnya dengan flow. Kemudian ada juga kurva untuk efisiensi, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk beberapa kurva efisiensi ada juga yang jadi satu ya dengan head, jadi membacanya berbeda, bukan satu-satu. Kemudian yang ketiga kita juga punya ada power curve ya, jadi untuk mengetahui berapa KW untuk setiap flow. Nah, biasanya di sini multiple axis, jadi nggak cuma satu axis aja berupa head gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu yang kurang di sini. Biasanya kalau ada pompa dari fan, dapat juga kurva buat NPS-HR-nya, biasa di daerah-daerah atas. Nah, itulah yang akan kita coba di hari ini. Aku punya salah satu contoh kurva pump curve yang mungkin agak asal ya, tapi masih sesuai dengan kebiasaan atau dengan bagaimana pump curve biasanya seperti ini. Kemudian aku juga punya kurva NPS-HR. Nah, ini akan kita jadikan input dalam simulation proses. Nah, dengan data-data seperti ini, maka kita akan jalankan simulasinya dalam mode rating ya, bukan mode design. Oke, ya kita langsung mulai aja sekarang. Untuk komponen list kita akan coba dengan yang sederhana saja, air, fluid package, misalkan Asmestim. Kita akan memodelkan pompa sederhana. Ya, jadi kita masukkan pompa di sini, feed, product, kemudian ada energy stream. Ya, seperti ini. Kita feed masukkan misalkan ambient temperature di Indonesia dan ambient pressure juga. Dan composition kita ambil morning H2O. Nah, sekarang untuk flow kita sebenarnya tidak diberitahu misalkan ya flow-nya berapa, tapi kalau kita lihat dari pump curve seperti ini, tidak mungkin atau hampir pasti flow-nya akan di atas 20 ya, karena di 20 saja efisiensinya sangat rendah, 20. Mungkin ini pompanya di sizing untuk 80 ke atas ya, untuk 80 meter kubik per hour ke atas. Kita ambil misalkan 90 meter kubik. Ya, seperti ini. Fitnya sudah terspesifikasi dengan sempurna. Selanjutnya untuk pump, seperti simulasi kompresor rating, kita akan matikan adiabatic efficiency karena ini akan merupakan variabel yang terhitung. Kemudian kita akan ke tab rating. Kita akan tambahkan dia kurva pompa. Karena saya sudah punya dalam Excel, jadi cukup mudah ya, tinggal kita copy paste. Pastikan satuannya sudah benar dalam meter kubik, meter, dan persen. Kita paste. Oke, seperti ini ya. Kita close, kita klik use curve. Kita akan coba cek apakah masuk akal hasilnya. Pertama dari segi efisiensi 56,55%. Ya, itu cukup masuk akal ya, karena pasti di antara 52 dan 59 efisiensinya. Di sini 56. Selanjutnya dari head kita juga bisa cek di sini 98,13. Ya, 98,13. Oke lah ya, kurang lebih juga bagus di sini karena di antara 98 dan 97. Di antara 80 dan 100. Nah, jadi oke, sudah cukup baik sekarang perhitungannya. Sekarang setelah kita memasukkan informasi tersebut, kita sudah menyelesaikan simulasi secara rating. Nah, kemudian yang dapat kita cek adalah NPS-H terhitung secara otomatis di bagian rating. Di sini NPS-H available
langsung terdeteksi ya. Kita bisa tampilkan di sini. Misalkan kita akan delete semuanya, tambahkan variabel NPSH available dan required. Seperti ini. Yang required masih kosong, yang available-nya sudah terisi. Nah, ini perhitungannya bisa cek di Aspen HYSYS Help ya. Sudah ada perhitungannya. Nah, ini agak berbeda dengan perhitungan pada GPSA misalkan, karena salah satu yang dipertimbangkan oleh HYSYS adalah berapa diameter dari nozzle. Nah, diameter nozzle ini kalau misalkan sudah punya exact atau produknya secara eksak dapat didefinisikan di bagian sini ya. Jadi nozzle untuk sementara di bagian feed kita punya nozzle sebesar 0,05 meter, sedangkan di produk juga 0,05 meter. Nah, ini seharusnya kalau diganti NPSH-nya akan berubah ya, NPSH available-nya. Oke, kemudian sekarang bagaimana kita mendefinisikan NPSH required. Di sini ada 3 cara, antara kita langsung menspesifikannya angka di sini atau my estimation. Di sini karena kita punya kurva NPSH, maka kita akan gunakan. Nah, yang menarik di sini adalah yang kita spesifikan itu hanya 2 titik saja ya. Jadi tidak seperti di pump curve yang kita bisa definisikan banyak titik. Nah, di sini kita hanya bisa mendefinisikan 2 titik. Di sini berdasarkan data kita punya 2 angka NPSH, jadi kita ambil di 80 dan di 40 misalkan. Di 80 dan di 80. Di 40 adalah sebesar 2,367, di 80 sebesar 2,315. Oke. Setelah kita melakukan penginputan, kita berhasil mengkalkulasi di sini NPSH required. Nah, karena NPSH available lebih besar daripada NPSH required, maka perhitungan akan memunculkan. Di sini kita bisa cek juga di tables sudah terisi NPSH required-nya 2,306. Ya, sesuai dengan contoh bagaimana jika NPSH required ini pump is cavitating ya. Jadi ini sesuai dengan teori bahwa memang NPSH A harus lebih besar daripada N. Telah aku tunjukkan ya bagaimana cara melakukan evaluasi kavitasi pada pompa di Aspen HYSYS. Subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan